Selamat sore Prativian, bertemu lagi dengan saya Stefanus Rizal. Kita dalam acara Malam Nobel atau Malam Nongkrong Sambil Belajar. Jadi hari ini di Zoom ada 19 orang dan ada tamu luar biasa selain Pak Adi sebagai narasumber, ada Pak Abe Susanto. Saya menyapa Pak Abe Susanto, selamat sore Pak. Selamat sore semuanya, Pak Dit. Ya, dan sore hari ini kita mengambil topik Creativity at Works. Nah, seperti apa itu? Kita langsung saja menuju ke Pak Adi. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Nah, bagaimana kabar Pak Adi? Baik, terima kasih Pak. Pak Adi selalu baik ya. Selalu baik. Selalu melihat dari sisi baiknya, Pak. Selalu melihat sisi yang baik. Pak Adi, ini dari semua tema acara PILS, Pak Adi punya paling singkat nih. Creativity at Works. Creativity at Works ini didasari oleh suatu minat saya untuk sharing, karena saya sebenarnya tidak pernah belajar tentang creativity, hanya merasa mempunyai keberanian untuk bertindak, mengambil suatu langkah-langkah yang tidak seperti biasanya dilakukan orang, begitu. Nah, belakangan di tahun ini saya menekuni bisnis asuransi karena saya lihat Manulife itu sangat kreatif dan saya juga mempelajari berbagai aspek kreativitas di dunia asuransi. Di sini juga saya belajar berbagai kreativitas, terutama dalam era COVID-19 ini. Kita itu perlu meningkatkan produktivitas dan sekaligus menghemat biaya, kan begitu yang akan terjadi. Dan yang kita perlu samakan persepsi, kreativitas itu pada dasarnya menghasilkan sesuatu yang baru, bisa juga pengembangan, karena kita kan tidak harus reinventing the wheels, tidak perlu menemukan roda lagi, bahkan ada yang mengatakan there is nothing new under the sun, begitu kan? Bukan hanya untuk orang-orang advertising agency, copywriter, penulis, tapi bisa untuk semua orang. Yang penting kita percaya diri untuk melakukan yang tidak biasa dan antusias pada bidang yang kita lakukan itu. Nah, ini dua kunci. Karena tanpa itu, kreativitas biasanya tidak muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan untuk ekspresi seni dan lain-lain. Saya melihat di sini, orang itu bisa kreatif secara individual, atau dia mengkreatifkan lingkungannya. Karya kreatif kita itu mungkin bagi orang lain dianggap biasa-biasa saja. Tetapi bagi kita, setiap orang itu bisa kreatif asal sesuai dengan bidang bakatnya, bidang intelijensinya, dan itu bersifat subjektif seperti saya katakan lagi. Jadi kalau menurut Howard Gardner, di sini ada berbagai kecerdasan manusia, dan kalau kita ingin kreatif, kita perlu menemukan lebih dahulu nomor satu, di mana sebenarnya letak kecerdasan kita. Orang yang misalnya, katakanlah kecerdasan yang nomor 2 dari kiri, ya, musik. Seorang musikus yang sangat kreatif, belum tentu dia bisa melakukan kreativitas dalam hal logika matematika misalnya. Belum tentu. Demikian pula yang bagus dalam linguistik dengan kata-kata penulis buku, misalnya, belum tentu dia bisa kreatif dalam hal naturalis, dalam misalnya menyetek tanaman, dalam mengawin-ngawinkan binatang, misalnya, belum tentu. Oleh karena itu, kita perlu menemukan. Nah, dalam diri seseorang, bisa saja lebih dari satu. Tapi kita perlu menemukan dulu kira-kira ada di mana. Dan memang yang dinamakan 9 kecerdasan ini belum semuanya. Ini kan menurut Howard Gardner gitu ya, yang bisa menjadi bahan refleksi kita. Yang inti pesan saya adalah orang akan kreatif sekali di bidang di mana dia mempunyai kecerdasan
secara spesifik. Oleh karena itu, temukanlah di mana. Gitu ya. Itu yang sangat penting. Saya punya teman yang kecerdasannya itu di bidang interpersonal. Nah, dia itu sangat pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Orang yang sulitnya seperti apapun, kalau didekati oleh dia akan luluh. Nah, tapi kalau dia disuruh nyanyi, kagak bisa. Nomor satu, ketahui dulu Anda dari mana. Sekarang juga diketemukan kecerdasan lain lagi yang dinamakan kecerdasan normal baru, post-COVID, yang dikatakan kecerdasan teknologikal. Jadi orang yang sangat pandai dalam mengikuti perkembangan dan memanfaatkan teknologi. Teknologi apapun, bisa teknologi IT atau teknologi industri 4.0 misalnya begitu. Atau kegiatan sosial emosional yang ini mirip sekali dengan interpersonal sebelumnya, karena kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Ini saya dapatkan dari ceramahnya Prof. Renald Kasali. Ya. Iya. Lalu dikatakan juga kecerdasan kontekstual. Itu kecerdasan untuk mengorkestrasi ongoing journey. Jadi sebuah proses dia bisa mengorkestrasinya, bisa memimpin dengan baik di situ. Ada kecerdasan moral, ya, yang intinya ya berdasarkan nilai-nilai ya. Ada pula kecerdasan transformasional begitu. Nah, ini adalah beberapa hal tambahan informasi. Kalau teman-teman misalnya belum menemukan dari tadi yang apa itu namanya yang kecerdasan menurut Howard Gardner ini, barangkali ada di sini. Pertanyaannya begini, untuk orang sales biasanya Aha. kecerdasan minimum berapa dimensi, Pak Adi? Kalau orang sales itu karena dia berhubungan dengan orang lain, minimum kecerdasan interpersonal ya. Itu minimum itu. Kemudian tergantung produk yang dijualnya. Kalau dia di sales yang B2B, barangkali kecerdasan mathematical dan logicalnya penting juga. Jadi tergantung. Tetapi kalau dia salesman yang menjual alat musik, ya barangkali kecerdasan musikalnya juga diperlukan gitu loh. Jadi diperlukan beberapa, tergantung. Teman saya misalnya, ada ya, saya nggak tahu apakah sudah bergabung di sini, dia ingin bergabung. Dia mempunyai kecerdasan kimia, ya. Kecerdasan kimia dia itu membuat dia mampu menghasilkan suatu produk sanitasi yang istilahnya quad-based, quad itu nama bahan kimia, di mana aplikasinya bukan justru setelah orang beraktivitas, kan ceritanya orang beraktivitas lalu cuci tangan gitu kan, atau dibersihkan dengan hand sanitizer kan, yang dia buat bukan begitu. Sebelum beraktivitas, sebelum keluar rumah, tangannya disanitasi dulu, karena produk dia memberikan daya sanitasi yang dinamis, bukan sesaat ya, selama 5 jam. Nah itu kan sebuah kreativitas juga untuk bisa menemukan seperti itu. Ya kan, membalikkan prosesnya yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Tekniknya seperti apa itu? Membalik proses. Oke. Setelah mengenali kecerdasan intelek, kecerdasan kita ada di mana untuk berkreasi tadi, lalu yang kedua kita perlu mengenali saat kreatif kita. Ya, nah ini ada perbedaannya antara orang introvert dengan orang ekstrovert. Kalau yang orang introvert dia akan menemukan saat-saat kreatifnya ketika sendirian. Bisa di kamar kecil, bisa sedang relaksasi, bisa jalan sendirian. Jalan-jalan sendirian. Tetapi kalau orang itu ekstrovert, ya, biasanya ketika dia mendapat stimulans dari luar. Ya. Jalan-jalan bersama, bincang-bincang, mendengar berita, membaca, itu semua stimulans. Jadi untuk membedakan apakah orang itu introvert atau ekstrovert, seringkali secara sederhana orang mengatakan orang yang
yang pendiam itu introvert, orang yang suka bicara itu ekstrovert. Belum tentu begitu. Secara lebih mendalam, orang introvert itu energinya datang dari dalam. Kalau orang ekstrovert, energinya datang dari stimulan luar gitu. Ya. Jadi misalnya orang yang bicaranya itu lambat, pada umumnya ekstrovert. Lambat itu introvert. Tetapi kalau dia bicaranya cepat, dia ekstrovert. Nah, disitulah untuk mengenali kita tuh baiknya ada di mana. Oke? Itu temukanlah saat kreatif Anda. Ini tips kedua. Oke. Ya. Nah, lalu yang penting sebenarnya tujuan acara kita itu apa gitu kan? Pertama sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran kreatif kita. Creative awareness kita. Karena kalau orang creative awareness-nya rendah, biasanya juga akan sulit kreatif. Dikatakan creative awareness-nya rendah atau tinggi itu adalah ketika dia melihat sesuatu, karya yang kreatif, dia langsung bisa mengenali itu sebagai karya kreatif. Contohnya yang saya tampilkan di kiri bawah ini kan. Nah, itu apa itu sebenarnya? Bagi orang yang kreatif, ketika melihat hal ini, dia ini sebuah ide kreatif. Di mana terjadinya barangkali Pak Rizal bisa menceritakan di mana Bapak melihat ini? Ini kalau saya lihat di ini Pak, Bank BCA. Bank BCA, ya. Jadi saat orang ngantri ya itu yang berdiri. Iya betul. Jadi Bank BCA itu karena antriannya panjang, lalu menyediakan bangku duduk bukan dalam bentuk kursi, tetapi dalam bentuk built-in dengan tiang-tiang di mana orang harus antri, tiang-tiang pembatas. Bagi orang yang mempunyai tingkat kesadaran kreatif tinggi, ini dilihat sebagai, kreatif banget nih seperti ini. Tapi bagi yang tidak, ya sudah lewat aja gitu, nggak ada kesan apa-apa. Atau bagi orang yang customer service sense-nya tinggi, dilihat sebagai, ini customer service yang baik gitu. Ya, jadi disitulah kita melihatnya. Dan kemudian kita akan memahami teknik kreativitas. Ya. Itu adalah dua hal ini merupakan tujuan kita. Dan yang paling penting sebetulnya setelah sesi ini, teman-teman partisipan 50 orang ini sekarang tergerak untuk mengembangkan diri menjadi makin kreatif. Itu yang paling penting. Karena kalau tidak ya ini hanya acara sambil lalu saja begitu loh. Betul ya Pak ya? Jadi dipahami. Oleh karena itu nanti saya akan berikan tools-nya dan saya akan berikan contoh-contoh bahwa orang yang tidak belajar kreativitas pun bisa kreatif. Kalau dia mempunyai kreativitas energi yang tinggi gitu kan. Nah dari mana datangnya? Yang nomor satu dia harus menyukai bidang pekerjaannya. Kalau dia tidak menyukai itu ya nggak akan keluar ide-ide baru dari dia. Dia akan melakukan segala sesuatu doing business as usual gitu. Dan yang kedua dia mempunyai sikap mental positif kreatif ketika mendapat hambatan, ketika mendapat kesulitan, ketika mengalami keterbatasan gitu. Ya, jadi itu otomatis akan keluar gitu loh. Ya, jadi setelah mempunyai itu, sekarang ini adalah urutan topik bahasan kita itu apa? Perjalanan kita, rute kita itu apa? Kita akan memahami dulu, menyamakan persepsi tentang creativity mindset. Lalu hambatan konsep apa yang terjadi? Ya, hambatan creativity. Lalu membuat suasana kreatif ini sedikit sekali karena itu pelajaran yang selanjutnya. Lalu kita masuk kepada apa perbedaan antara creativity dengan innovation. Dan bagaimana teknik pemacu creativity yang dinamakan Scamper dari Bob Eberle itu. Ya, ini perjalanan kita supaya bisa sama-sama mengikuti. Nah, sekarang kita masuk kepada intro of creativity-nya. Jadi kembali lagi, prinsipnya kalau kita melakukan
dan menghasilkan sesuatu yang berbeda dan berguna, itu sudah terjadi proses kreatif. Menciptakan, mengembangkan, menerapkan dalam situasi yang berbeda. Maksudnya, barangkali teman-teman melihat suatu praktek di tempat lain, ketika Anda terapkan di lingkungan, di situasi Anda, itu sudah menjadi sebuah proses kreatif sebetulnya. Seperti misalnya, contohnya saja Samsat. Tahu ya Samsat, kantor polisi itu kan, di mana kita memperpanjang SIM atau STNK. Itu kan biasanya di kantor polisi, betul kan? Tetapi kemudian entah zaman Kapolantasnya siapa, dia berpikir kita harus mendekati customer, kita harus buka di mall dengan jam buka seperti jam bukanya mall. Nah, itu menjadi sesuatu yang kreatif bagi Polantas ya. Terlepas apakah di luar negeri pernah dilakukan itu ya. Mungkin di negara lain sudah ada, tapi di Indonesia itu menjadi sebuah temuan yang bisa dikatakan kreatif begitu. Bisa dipahami ya? Oke, sehingga kreativitas yang kita mau bicarakan itu bukan soal seni. Kita tidak akan bicara yang seperti ini, meskipun itu juga kreatif, tetapi ya kan biasanya patung dibuat dari es atau dari kayu gitu kan. Bahwa ada patung yang dibuat dari buah kan sebetulnya kreatif. Tapi kita nggak ngomong yang ini urusan lain. Nah, saya akan beri contoh saja sharing pribadi saya. Saya pernah mengalami pagar rumah saya itu dikencingi, mohon maaf, oleh orang-orang sekitar. Karena saya tinggal di suatu jalan di mana di depannya ada gang kecil, dan di gang kecil itu ada orang-orang yang mungkin ya punya kebiasaan yang kurang baik, kencing di pagar orang gitu loh. Karena kalau mobil saya parkir di depan rumah kan dia cukup terlindung untuk buang air di situ kan. Yeah. Itu ketika saya tulisin dilarang kencing di sini, ditegur, malah ngajak berantem loh Pak. Pusing kan. Lalu apa yang saya lakukan kemudian? Sesuatu yang ya out of the box, karena dalam pikiran saya orang-orang ini mungkin kalau diberitahu bukannya nggak bisa baca malah nantang gitu kan. Yeah. Takutnya dengan siapa? Saya lihat kok banyak orang Jawa ya. Oh, berarti takutnya dengan roh. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya beri kembang dan kemenyan. Saya sembayangi pagar saya seolah-olah di situ ada roh yang menunggu gitu loh. Akhirnya nggak ada yang kencing di situ. Ya, di modalnya kemenyan dengan taburan kembang saja begitu. Jadi ampuh ya Pak? Ampuh, ya. Bagi orang sembahyang itu tentu sudah lazim toh. Tapi setiap hari Bapak pasang? Kenapa tuh? Setiap hari? Kenapa? Oh ya cukup sebulan aja mereka sudah takut sendiri kan. Sudah takut sendiri gitu. Ya jadi intinya menerapkan di dalam situasi yang kita butuhkan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi satu, ini saya geser dulu, Filipina. Itong lugar namin, Sitio Maligaya 2, San Vicente, San Pedro, Laguna. Siyempre, alam mo naman, ganitong lugar, squatter area, tabing release, dikit-dikit ang bahay. Madilim talaga rito sa lugar ko na to. Wala kami dito sa loob, lagi kami sa labas. Nadadapa kasi madilim, yung dadaan mo, hindi mo alam, may nakaharang. Tutulog na lang ako, wala ilaw eh. Ang tawag nila sa akin dito si Mang Dimi Solar. Napaliwanag ko yung mga bahay nila magdilim. Bubutas ka ng yero, lalagay mo yung bote, lagyan mo siya ng sealant, bago lagyan mo siya ng tubig na mineral, lalagyan ng sunrox. Bago kabit mo sa bahay, lagyan sealant mo para hindi tumulo. Ganun lang kasimple yun. Dati yung ganito, tukadilim nung bago pagkapitan. Ngayon, nung kapitan ko na, ito na ang liwanag niya.
Yan ang liwanag. Pumili po ako kasi bote lang, tubig. Liwanag na yung bahay mo. Bumaba yung ano ko, binayaran ko ngayon. Simula nung makabitan ako dito. At saka itong solar bottle bulb na to, hindi mainit. Dahil sa buti na yan, sa solar na buti na yan, gumanda ang araw namin. Ang nalagyan na namin ito ay bali 643. Gusto nga namin tuloy-tuloy para maraming nga matulungan mga tao rin na yung maliwanagan mga bahay nila madidilim. Parang katulad na rin ng bumbilya. Dati natin nakakalimutan at pakinabangan na ngayon. Maliwanag yan sa bahay namin! Ya, itu kan Menarik ya. kreativitas karena orang ingin memecahkan masalahnya. Ya. Saya kira mereka nggak pernah belajar tentang kreativitas. Demikian pula kita lihat orang ini. Ini dalam rangka COVID. Ini orang Indonesia, kalau tadi orang Filipina. Kita lihat coba. Itu tetap untuk apa sih? Cek itu nih muncrat-muncrat kan. Pakai foto jadi Enggak, dari apa itu? Dari apa? botolnya kuat. Oh. Dipotong atas bawah terus dikecil tengah wes jadi itu. Kuat ya. Anu ya, Kalau bisa tiga enggak apa-apa. Oh ya. praktis ya. Praktis ekonomi gak usah duit. Dipotong. Lah ya. Enggak, maksudnya itu loh. Botol aqua, Iya. nanti minum botolnya daripada dibuang. Iya, sip. Digunting atas, digunting bawah. Rapi-rapi. Tengah dipasang pas. Sip. Ya, jadi apa pelajaran yang kita peroleh? Berani malu. Ya, tidak takut untuk melakukan sesuatu yang berbeda sejauh itu tidak merugikan orang lain dan berguna bagi diri sendiri. Ya sudah, syukur-syukur itu bisa menginspirasi orang lain, gitu kan? Itu dua contoh bagaimana kreativitas dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di sini coba, gambar yang ini apa nih? Bisa kelihatan? Ini sebetulnya mobil untuk plumbing. Lalu digambar di sini orangnya seolah-olah sedang duduk di atas kloset. Bisa dilihat? Ya, nah itu kan sebuah apa ya, seni kreatif juga gitu loh. Kok bisa-bisanya punya ide untuk plumbing lalu orangnya duduk seolah-olah seperti duduk di toilet padahal sedang nyetir mobil, gitu kan? Lalu ada juga di sini yang pecinta anjing ini. Lalu dia membuat tas gendong di belakang untuk anjing. Oh, bisa juga. Ya, saya belum pernah lihat ada yang jual ya, tapi ini praktis juga kan sebetulnya. Daripada digendong di depan, kena angin gitu kan. Ini contoh. Nah, ini juga contoh untuk wanita kan. Karena melihat problem, toilet itu kotor, apalagi dalam suasana COVID ini lalu orang jadi takut untuk menggunakan toilet umum. Ya sudah, wanita dibuatkan alat untuk buang air sambil berdiri. Ini juga sudah ada dijual di Indonesia online. Murah, harganya cuma 6.500, tapi praktis sekali untuk dipakai kemana-mana. Kok tahu, Pak? Loh, saya beli kok. Saya beli, saya bagikan. Kalau saya ikut tour, ya kan, itu lalu saya bikin game, saya bikin kuis. Yang wanita saya beri hadiah itu. Mau pakai nggak? Gitu. Ya ada yang mau, ada yang enggak sih. Iya. Ya. Nah ini dikatakan katanya ini untuk mereka yang merindukan pasangannya nggak bisa ketemu karena PSBB. Jadi ada bantal yang bentuknya seperti orang merangkul gitu kan. Atau ini misalnya nih, BH model baru. Ini juga untuk mungkin wanita yang kangen dengan pasangannya gitu kan. Ada aja ide-ide yang aneh-aneh. Tinggal sekarang
apakah itu nanti bisa menjadi inovasi yang laku dijual. Nah, atau ini mesin ATM yang dianggap sesuatu yang paling inovatif katanya penemuannya itu, dan sekarang dikembangkan lagi bukan hanya mesin ATM, tapi mesin yang bisa untuk cetak buku tabungan kan. Jadi sekarang kalau kita mau mencetak buku tabungan nggak perlu ke teller lagi, tapi ke mesin saja. Langsung bisa di print di situ. Dan ATM ini kemudian dipakai juga sebagai slogan untuk kita melakukan kreativitas, amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi kita melihat, kita meniru, dan kita mau modifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu intinya begitu. Jadi kata kuncinya adalah bisa memodifikasi sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau kita bicara tentang kreatif dan inovasi, ini ada satu definisi dalam bahasa Inggris, tapi intinya adalah kalau kreativitas hanya kreativitas saja ya oke, good lah, sesuatu yang tidak perlu punya nilai ekonomis gitu ya. Walaupun kalau kita lihat zaman sekarang, pada awal mulanya ketika celana jin dirobek-robek, dibuat lubang-lubang, pada mulanya hanya kreativitas dari orang-orang nyentrik saja gitu kan. Ternyata itu menjadi inovasi kan. Sekarang malah banyak yang jual jin yang sudah dirobek-robek, dilubang-lubangin kan begitu. Nah, itu sesuatu yang hanya kreativitas iseng-iseng, mau beda, mau aneh-aneh, ternyata menjadi produk yang punya pasar. Nah, kalau tadi kita bicara tentang hambatan, ini adalah 3 hambatan. Hambatan yang pertama itu karena kita berasumsi tidak boleh begini, tidak boleh begitu, berasumsi karena ada peraturan, ya, atau karena kebiasaan, sudah biasanya seperti itu, jangan dibuat aneh-aneh. Nah, untuk ini saya punya satu latihan kecil, ya. Coba teman-teman para partisipan buat 9 titik di kertas, lalu coba hubungkan 9 titik ini tanpa mengangkat alat tulis dengan 4 garis lurus. Bisa nggak? Kalau garisnya melengkung, ya 1 juga bisa kan? Tapi 4 garis lurus tanpa mengangkat alat tulis. Coba, ini sebagai challenge. Bisa nggak? Barangkali teman-teman yang lain bisa coba. Tapi intinya apa sih dari latihan ini? Kalau kita berasumsi bahwa ada peraturan, garisnya itu tidak boleh keluar dari 9 titik, sampai besok pagi juga nggak akan bisa. Betul. Karena kita berasumsi, kita menganggap ada peraturan. Ya. Betul kan? Oleh karena itu, kita harus, untuk kreatif, kita harus berani challenge the assumption, berani mempertanyakan, challenge mempertanyakan peraturan, dan semua asumsi-asumsi, kalau dibuat seperti ini bisa, Pak? Betul kan? Ya. 4 garis lurus, tetapi keluar dari aturan yang tak tertulis tadi. Harus berani keluar dari 9 titik. Ya, ini satu sebenarnya ini teka-teki zaman kuno lah. Yeah. Sudah banyak ditayangkan, tapi ini menjadi relevan untuk memberikan contoh yang tadi saya katakan itu. Asumsi dan menganggap ada peraturan, padahal tidak ada. Oke? Atau hambatan konsepsional. Teman-teman ada yang melihat ini apa yang tampak di gambar kanan itu? Orang makan ya, Pak? Orang makan, restoran, betul? Iya. Kursinya apa di situ? Toilet ya? Toilet, betul. Toilet ini dianggap menurut asumsi kita, menurut peraturan konvensional,
apa itu namanya yang kita buat sendiri, letaknya di kamar mandi, begitu kan? Sungguh sangat tidak pantas dipakai sebagai kursi untuk makan. Untuk makan pribadi aja tidak pantas, apalagi di restoran. Tapi kenyataannya laku tuh rame. Betul kan? Jadi kita perlu berani keluar garis batas. Ya. Nah, sekarang kita bicara inovasinya. Kita lihat saja ceritanya pensil, alat tulis. Zaman dulu modelnya seperti di kiri atas. Kemudian inovasi dari entah siapa tahun berapa menjadi bulu angsa ini alat tulis. Kemudian jadi pensil, jadi pulpen, dan mungkin baru sekitar tahun berapa ya, tahun 19 berapa begitu menjadi ballpoint kan. Ballpoint adalah temuan terakhir alat tulis. Walaupun sekarang juga sudah dikembangkan lagi, ballpoint bisa macam-macam. Bisa dipakai untuk menulis sambil menengadah misalnya, menulis di dalam air, menulis yang tintanya tidak kelihatan, kalau menggunakan sinar ultraviolet baru tulisannya kelihatan, bisa kan? Itu semua adalah pengembangan-pengembangan, itulah inovasi-inovasi. Tanpa inovasi, dunia kita tidak akan seperti sekarang. Nah, apalagi nanti pasca COVID, mungkin kita perlu lebih banyak melakukan inovasi. Nggak tahu apa itu. Dalam dunia makanan, ya, pada awalnya adalah makanan disajikan di meja, bukan? Lalu mulai berkembang makanan prasmanan, orang ambil sendiri. Ya, ini sebenarnya sebuah penemuan yang sangat inovatif karena di satu sisi ini membuat biaya pelayanan menjadi lebih murah, tetapi harganya bisa dijual lebih mahal dan customer senang sekali itu. Iya. Betul? Lalu dikembangkan lagi nih, menggunakan ban berjalan. Jadi orangnya duduk saja, makanannya datang sendiri. Ini kan sebuah proses juga yang sangat inovatif gitu kan. Atau menjadi seperti ini. Nah, ini di dunia makanan. Penyajian makanan khususnya. Tetapi kalau di dalam proses membuat makanan, paling banyak inovasi dari situ. Paling banyak, paling macam-macam di bisnis kuliner. Ya. Zaman dulu nggak ada tuh durian dikemas, disimpan di freezer lalu dijual per pack, begitu kan? Sekarang sudah terjadi seperti itu. The Cost, saya berikan contoh, ini dari aspek promosi sangat luar biasa kreatif. Kita mengenal diskon 99% untuk mereka yang berumur 99 tahun, sesuai umur, gitu kan? Luar biasa. Bahkan ada yang di mana namanya Square ya, di Mangga 2 Square itu ada satu ruang di mana The Cost menyewa tempat di sana. Promosinya gratis untuk pesta pernikahan. Bayarnya nanti kalau hamil, coba bayangin. Kalau sudah hamil baru bayar. Apa yang terjadi? Tukang becak pun bisa banyak akalnya kan? Untuk nonton pertandingan di dalam stadion. Nah, ini apa yang unik? Mau tidur tapi kelihatannya tetap terjaga kan? Karena kepalanya botak digambarin mata. Ini juga ya kreatif gitu ya. Ini di Bangkok. Kalau di sini pasti didemo oleh FPI menggunakan kondom sebagai apa ya? Sebagai daya tarik. Karena restorannya sendiri namanya Cabbages and Condoms. Di Bangkok ini rame sekali, rame luar biasa. Jadi berani melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ini di toilet. Saya tidak melihat ini di Indonesia. Tetapi kalau yang di kanan bawah ada di Indonesia. Di airport. Salah satunya airport Juanda ya. Itu ada akuariumnya di dalam toilet. Sesuatu yang sebenarnya nggak lazim juga. Ini kereta api kan mula-mula jalan di atas tanah. Kemudian prosesnya dibuat ke bawah tanah. Lalu dibuat melayang. Dan rupanya
inovasinya tidak berhenti sampai di situ, karena kemudian di China dari bus dan kereta api dikombinasikan menjadi kereta api yang jalan di jalan raya, di bawahnya mobil dapat lewat. Iya. Nah, ini kan sebuah karya inovatif juga yang luar biasa ya. Jadi gambar-gambar ini sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk menstimulasi kita agar berani melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, ini ada tekniknya yang nanti akan saya sharingkan. Teknik-teknik yang menghasilkan temuan-temuan seperti ini gitu. Oke. Ya. Nah, ada yang tahu ini di mana? San Diego Hills. San Diego Hills ini adalah contoh yang fenomenal bagi saya karena sudah bertahun-tahun, berabad-abad kuburan tempat yang angker, betul kan? Tapi di tahun 2000-an San Diego Hills di Indonesia, entah di negara lain barangkali juga begitu, saya belum tahu, merubah image kuburan menjadi tempat yang sekaligus bisa untuk pesta pernikahan, bisa untuk dating, tempat yang romantis, coba bayangin. Dan mereka berhasil membuat orang tidak takut kesambet roh untuk beracara di sini kan. Luar biasa. Tanah kuburannya menjadi komoditas untuk investasi. Orang membeli kuburan bukan untuk menyiapkan bagi keluarga dan diri sendiri, tapi untuk diperdagangkan kembali. Bahkan San Diego Hill ini menghadirkan seorang suhu begitu dari Hong Kong yang melakukan presentasi kepada para calon nasabah, calon customer begitu. Yang intinya kalau nasib kamu lagi kurang baik, kalau kamu sakit-sakitan, coba diperiksa kuburan orang tua. Mungkin ada yang nggak benar. Entah kuburannya rusak, bocor, atau arahnya salah. Lalu solusinya bagaimana? Ya dipindahkan saja kuburannya ke San Diego Hill di arah yang benar, pada hari yang benar. Ya toh? Karena mungkin kan dalam kepercayaan ada yang mengatakan kalau dikuburnya pada hari yang nggak baik, hari yang ciong dan segala macam, nasibnya bisa jelek buat keturunan kan? Nah diberikan solusinya oleh San Diego Hill. Bahkan kalau nggak punya orang tua, nggak punya leluhur, tetapi sakit-sakitan dan nasibnya kurang baik, diberi advis kalau perlu dikuburkan dulu. Yang dikuburkan bukan orangnya kalau di Indonesia. Kalau di Jepang sudah bisa orangnya dikuburkan. Yang dikuburkan apa? Rambutnya, kukunya, begitu kan? Nah itu kan cara-cara penjualan dan cara-cara mempositioningkan produknya dengan unik. Nah, kenapa dikatakan unik? Karena laku, karena banyak yang mau, begitu. Terbukti bahwa itu jalan. Nah, kalau yang sederhana ya ibu rumah tangga aja seperti ini. Untuk bagaimana memanfaatkan botol menjadi penutup bagi kantongan plastik. Ini kan sangat sehari-hari, sangat simpel. Nah, sampai di sini saya ingin mengajak para partisipan sekarang, partisipan sekalian, Pak Rizal, untuk mengetahui creativity awareness-nya sudah timbul belum? Ya, apakah sudah mulai naik creativity awareness-nya setelah melihat tadi dengan coba menemukan 10 creativity, 10 inovasi dalam kehidupan sehari-hari yang dilihatnya. Dalam bisnis umum atau dalam bisnis financial services. Apa coba yang kelihatan kreatif? Saya pikir kreativitas itu muncul juga pas lagi kita kepepet ya, Pak Adi. Jadi orang terpikir untuk how to survive. Betul. Kan katanya Darwin itu orang-orang yang survive adalah orang-orang yang bisa mencari cara bagaimana dia beradaptasi ya. Salah satunya kan dalam kondisi COVID seperti ini. Dulu mungkin kita nggak kepikir ya tahun lalu bagaimana kita itu working from home, ibadah online, dan sebagainya. Dan sekarang kayaknya business as usual gitu. Dalam waktu 90 hari, orang-orang udah terbiasa.
gap antara yang milenial dan milenial kalau udah suruh belanja online segala macam, banyak yang takut lah segala macam. Sekarang mau nggak mau ya dengan kondisi ini juga terpikir bahwa ternyata kita konsultasi sama dokter bisa online, resep dikirim pakai WA gitu ya, obatnya datang tanpa kita berinteraksi dengan dokter. Jadi kreativitas is part of our life sebenarnya sekarang. Tinggal sekarang kita mau keluar nggak dari comfort zone, itu yang penting sih. Betul. Kalau Bu Ratna mengatakan dokter, Bu ya, itu sebuah terobosan baru karena dulunya dokter itu tidak boleh melakukan menterapi orang tanpa tatap muka itu nggak boleh. Tapi Karena ini ada balance. Betul. Karena ada COVID ini, jadi lalu kreatif sekali gitu kan. Nah, yang biasanya menjadi rintangan ya ini. Lalu ada yang, sudah pernah dicoba, gagal, nggak bisa, percuma lah. Udahlah, kamu nggak ahli, silahkan pada ahlinya. Terlalu mahal, ada prioritas lain, pasti bos nggak setuju. Ketika kita ingin kreatif, biasanya ada suara-suara sumbang di sekeliling kita, atau bahkan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu diatasi kalau kita ingin kreatif. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya? Iya, mengatasi suara-suara itu. Oh ya, tadi sikap mental berani berbeda itu yang perlu dilakukan. Memang ya bagaimana lagi? Itu sumbernya itu di situ, dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu sampai ada slogan kalau ingin kreatif di dalam sebuah perusahaan, minta maaf itu lebih mudah daripada minta izin. Karena kalau minta izin belum tentu diizinkan toh. Yeah. Ya. Nah, sekarang saya akan berikan panduan sederhana untuk berinovasi. Ini teknik ini sekarang. Semua yang tadi kita lihat, ternyata itu dilakukan menggunakan teknik ini. Meskipun orang yang melakukannya tidak tahu ada tekniknya. Tetapi oleh Bob Eberle dirangkum menjadi berbagai teknik seperti ini. Substitute. Contohnya apa? Contohnya adalah ya kita mengganti komponennya, prosesnya, peraturannya, tempatnya, pendekatannya dengan contoh seperti misalnya itu kan, teh kan tadinya teh seduh, diganti teh celup. Teh celup pun kemudian bisa ada yang menggunakan kemasan kotak, kemasan seperti bakcang, macam-macam. Pulpen menjadi ballpoint itu kan kayak diganti tintanya, diganti sistemnya. Dikombinasikan. Contoh yang paling klasik itu pisau lipat yang bisa macam-macam sekali. Berikutnya adalah adaptasi, adaptation, kan scamper, adaptation. Diadaptasi, disesuaikan dengan situasi kita. Misalnya pesawat yang tadinya mendarat di lapangan terbang, sekarang mendarat di air. Mobil yang jalan di aspal bisa jalan di air, mobil amfibi gitu kan. Itu semua adalah inovasi yang menggunakan teknik scamper, meskipun ketika melakukan tidak menyadari tekniknya itu. Nah, lalu dimodifikasi, put into other uses, ya kan? Ballpoint yang bisa menjadi alat perekam, ya kan? Jadi makin banyak hal-hal yang bisa dilakukan kalau kita bisa melakukan teknik-teknik scamper ini. Eliminate, nah, yang ini paling banyak terjadi ini. Mungkin nanti di era post-COVID akan makin banyak, siapa tahu. Tadinya kan kalau kita lihat, kalau kita naik pesawat, itu tiketnya kan seperti buku kan. Sekarang tiketnya sudah menjadi satu lembar saja. Oke. Atau reverse, dibalikkan. Ya gampang yang dibalikkan tadi ini, salah satu contoh, dibalikkan prosesnya itu kebun binatang. Iya. Tadinya binatang di dalam kandang, sekarang manusia yang dikandangin di taman safari gitu kan. Nah mungkin Pak Joko Kusumo-Widakdo yang saya lihat ada di sini, barangkali Bapak juga punya kreativitas di bidang outbound, karena Bapak kan foundernya Outbound Indonesia.
Ada kreativitas apa Pak di program-program outbound bound? Di sana salah satu programnya adalah melakukan permainan-permainan dengan creativity ya. Ya. Kita mencoba memberikan permainan yang menarik dan peserta coba menyelesaikan permainan itu secara kreatif gitu. Banyak permainan-permainan yang kami lakukan di sana, Pak. Makanya waktu kami membangun kampus kami menggunakan bambu ya. Jadi kampus kami itu seluruhnya terbuat dari bambu dan sampai sekarang masih ada. Sudah 11 tahun sekarang ya. Dan aulanya mendapat award dari Menteri PU sebagai bangunan dengan desain terbaik di Indonesia tahun 2011. Jadi memang kami mencoba untuk melakukan sesuatu yang agak aneh-aneh gitu ya. Salah satu usaha kami juga di Tegal itu ada SPBU yang kami bangun mungkin 15 tahun yang lalu ya. Dulu kan SPBU itu rata-rata toiletnya kotor, Pak. Kami di Tegal membangun SPBU dengan toilet terbanyak, ada 100 lebih, dan bersih. Makanya SPBU kami sangat laris begitu, Pak. Didatangi banyak orang-orang yang mau isi bensin maupun yang mau berhenti di sana karena WC-nya bersih dan banyak. Jadi orang tidak perlu antri gitu ya untuk masuk WC. Jadi hal-hal itu Pak, kami selalu berpikir untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dan yang saya tertarik dengan kreativitas di SPBU-nya keluarga Pak Joko, jadi teman-teman yang ada di sini, Pak Joko itu salah satu pemilik dari SPBU yang di Tegal itu, yang terkenal Muri, dapat hadiah Muri. Ya, betul. Oh, bensin kok dapat hadiah Muri, ya baru tahu saya kan. Karena saya punya kreativitas awareness, lalu begitu saya melihat hal yang aneh, wah ini kreatif banget nih, kok bisa begitu, gitu kan. Bahkan usaha yang dilakukan oleh Pak Joko dan Bu Eli, istri Bapak, untuk memberikan pelatihan outbound bound bagi orang-orang disable, tunarungu, tuna segala macam itu kan Pak ya. Betul. Orang cacat itu sebuah terobosan yang luar biasa. Betul. Ya kan, berguna sekali juga. Setelah idenya muncul macam-macam tadi, yang penting kemudian kita mengkristalkan ide itu dalam kuadran ini. Jadi garis vertikalnya itu yang bawah efektivitasnya rendah, yang di atas efektivitasnya tinggi. Efektivitas untuk apa? Untuk menyelesaikan problem kita, untuk mencapai tujuan kita, ya toh? Seberapa efektif itu untuk mencapai tujuan kita. Yang di bawah garis horizontalnya adalah kemudahan. Sejauh mana itu mudah dilakukan, berarti plus, dan dalam hal apa itu sulit dilakukan. Nah, tentu saja ide-ide yang muncul tadi kemudian diterapkan, dipasang di tabel ini. Misalnya dengan menggunakan kertas post-it, kertas yang bisa dicopot-copot sambil ditempel itu. Nah, pilihan kita tentu saja yang di kanan atas kan, karena itu sangat efektif dan sangat mudah dilakukan. Nah, sampai di sini saya harapkan dari Bapak Ibu sekalian sudah mulai berpikir, mengembangkan ide macam-macam, lalu mana yang efektif dan mudah dilakukan. Itu adalah rumus sederhananya begitu. Oke. Nah, saya berikan contoh. Boleh saya pakai contohnya Sanggar Prativi ya, Pak? Silakan. Nih kan. Jadi kalau dalam bisnis kita akan membuat tabel seperti ini. Tujuannya apa? Mengembangkan produk atau jasa untuk menambah daya saing macam-macam gitu dah. Nah, kemudian kita harus menguraikan semua seperti tadi stackernya itu diuraikan dari bahan segmen customer kita itu siapa, perlu dijabarkan, bahan bakunya, proses produksinya,
kemasannya, quality controlnya, semua sampai ke customer relationship, semua dijabarkan. Ya, kalau itu dijabarkan, nah inilah yang akan dikawin-kawinkan seperti film Scamper tadi, begitu. Nah, kalau saya ambil contoh dari Sanggar Prativi, nah apa bahannya? Room, office room, function room, parking room, cafe room, itu kan banyak tuh. Sampai studio room gitu kan. SDM-nya siapa aja? Office boy, satpam, orang admin, ya, lalu ada orang kreatifnya seperti Pak Rizal, orang marketing, infrastrukturnya apa semua. Nah, itu nanti akan dianalisa mana yang bisa diganti, mana yang bisa dikombinasi, mana yang bisa diadaptasi, dan seterusnya. Tidak harus semua, cukup beberapa saja gitu. Nah, ini adalah penerapannya. Dan sebelum zaman COVID ini, saya biasa melakukan ini ke perusahaan. Saya memberikan konsultasi, memberikan pelatihan yang tadi itu, kemudian mengkonsultasikan dengan proses ini sampai jadi. Tentu saja nggak cukup 1 hari, mungkin beberapa kali pertemuan kan. Yeah. Seperti misalnya saya pernah lakukan untuk sebuah perusahaan nasional besar di aspek keuangannya. Bagaimana prosedur keuangannya dibuat menjadi lebih customer friendly, begitu kan? Itu misalnya salah contoh. Tapi yang paling sering untuk product development, yang paling sering service development. Ya, ini sebagai contoh saja nih, bagaimana bisa dilakukan. Nah, ini ringkasan saya lah. Sebelum nanti kita bertanya jawab dan saya ingin mendapat masukan dari Pak Abi Susanto. Ini saya ulang ringkasan apa yang tadi sudah kita bahas, gitu kan? Ya, ini yang penting, percaya diri, antusias, berani ambil risiko, nggak usah takut diketawain orang. Dan ini kita bicara tadi mengenai 9 kecerdasan oleh Howard Gardner. Kita tuh punya di mana kecerdasannya, gitu kan? Dan ini kita tuh orang introvert atau ekstrovert, gitu. Itu yang saya ituin. Nah, proses selanjutnya saya hanya selintas saja. Proses selanjutnya ini untuk tahap berikutnya ya, bukan untuk acara kali ini, untuk acara berikutnya. Misalnya creativity dari Tony Busan, mind map, ini teknik juga yang kelak kita bisa bahas bersama-sama. Teknik brainstorming, bagaimana melakukan proses creativity dalam kelompok. Kalau tadi kan individual ya. Kemudian bagaimana menjadi role model atau agent of creativity, bagaimana membangun suasana kondusif, bagaimana kita menjual inovasi kita, bergerilya di akar rumput, mendapatkan sponsor. Ya. Ini pada tingkat lanjut akan kita bahas, gitu kan? Nah, selamat berinovasi, dan saya akan memperlihatkan di sini teman-teman. Sebenarnya kreativitas, inovasi itu yang penting niatnya. Saya mohon komentar Pak Abi Susanto, barangkali Bapak bisa menyampaikan beberapa pandangan Bapak, nanti akan diikuti oleh teman-teman lain. Bisa diambil, Pak Adi? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya rasa saya ingin berangkat dari mengatakan tadinya saya itu berpikir kreativitas itu ada 2 sisi. Sisi yang pertama itu kreativitas di dalam seni. Di dalam seperti seni lukis, seni sastra. Tetapi terus saya juga melihat ada kreativitas dari sisi bisnis atau industri. Tadinya saya itu agak secara tegas memisahkan 2 hal ini. Tetapi kemudian perjumpaan saya dengan kreativitas yang sejati itu terjadinya pada waktu saya mulai banyak bermain-main dengan perhiasan. Karena saya kebetulan kan suka perhiasan. Nah, kita seringkali itu harus menyatukan antara beberapa hal sekaligus. Kalau kita punya klien yang ingin membuat satu perhiasan yang wah gitu kan ya, itu kan ada hal yang given, bentuk fisiknya, umpamanya bentuk jari jemarinya, bagaimana bentuk wajahnya bulat atau tirus atau oval. Di sisi lain kita ada juga hal yang nanti dapat kita mainkan di dalam kaitannya dengan masalah desain dan bahan.
Bagaimana kita menetralisir wajah yang agak bulat, menetralisir wajah yang terlampau lonjong umpamanya. Tetapi yang juga kita harus masukkan dalam variabel itu sebetulnya adalah dua hal lagi, yaitu yang namanya kegunaan dan keindahan. Kan saya sering mengatakan harus ada keindahannya, harus ada dulce et utile gitu ya. Dan dua ini harus kita padukan. Tetapi ini semua nanti harus kita ramu lagi dalam bentuk kemudian mengkerucut pada bagaimana kepribadian yang ingin dikeluarkan. Jadi saya dulu banyak bermain-main dengan hal ini. Saya dahulu sangat terpengaruh oleh kata-kata Picasso ya, yang mengatakan semua yang dapat dibayangkan itu nyata. Tetapi saya menemukan dalam pekerjaan ini, yang saya sering kotak-katik itu dalam perhiasan, ternyata tidak demikian. Saya bisa banyak membayangkan, bahkan saya sudah memanggil desainer untuk menggambar perhiasan, tetapi pada waktu mau diproduksi tidak bisa. Karena secara teknis tidak mungkin, atau tidak kuat, atau dipakainya kurang nyaman. Jadi di situ kita lalu harus mengambil komponen yang lain. Nah, kalau kita kembali pada bagian awal Pak Adi Trisnanto tadi, ada hal yang menarik memang. Kalau ini kan kita berbicara mengenai the theory of multiple intelligence di situ. Memang ini adalah satu intelligence sendiri, bidang kreativitas ini. Yang harusnya bidang kreativitas ini nantinya kita hadap-hadapkan dengan apa yang namanya adversity intelligence. Jadi ini baru akan seru. Jadi kalau kita tadi Ibu Ratna mengatakan di bawah tekanan, barangkali lalu kita harus mencari jalan keluar, tetapi bisa juga tidak di bawah tekanan. Nah, pengalaman saya tidak di bawah tekanan itu tadi sudah benar, bahwa kita perlu melihat manusianya manusia seperti apa. Saya umpamanya, saya akan bisa rada kreatif kalau saya pas sendiri. Kalau situasinya sangat hening. Kalau saya kan biasa bekerja hingga malam hari. Lalu itu kreativitasnya akan bisa muncul. Itu berarti kan kita sangat tergantung pada apa yang namanya circumstances, kan? Kondisinya seperti apa ini yang harus kita lakukan. Kalau ingin nambahin kecil saja sebagai penutup, ada satu kata yang saya ingin garis bawahi lagi yang akan menumbuhkan kreativitas itu tadi, yang terutama adalah passion. Di samping passion tentu kita perlu berupaya. Nah, saya mempunyai banyak kesempatan untuk mengadakan pelatihan di bidang kreativitas. Lalu di situ memang menarik bagaimana ada satu bidang lagi kreativitas di dalam dunia industri yang harus lebih guided dan harus dibimbing nanti sampai pada tingkatan commercial production. Karena dari sisi keindahan sehingga nanti juga commercially viable. Itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abe. Teman-teman lain barangkali ada komentar, silahkan. Jika kreativitas adalah gabungan berpikir realistis dengan imajinatif, maka bagaimana melatih keduanya, Pak? Realistis dan imajinatif dalam keseharian. Kalau saya misalnya sambil membersihkan mobil, ya bukan bodi besarnya, tetapi interiornya yang kecil-kecil gitu ya, itu lalu muncul ide-ide kreatif. Nah, kalau menurut teorinya itu kan ada tahap inkubasi, tahap apa gitu kan? Teorinya kan begitu. Kalau bagi saya ya idenya muncul, lalu saya lihat itu workable apa tidak, gitu saja gitu loh. Jadi kalau kita mempunyai pengalaman praktis di bidang di mana kita akan menerapkan kreativitas, biasanya itu secara otomatis tersaring sendiri. Ya. Tapi kalau kita ingin menyampaikannya di bidang yang kita nggak tahu, misalnya saja seperti Pak Abe cerita tentang perhiasan intan berlian itu mainannya Pak Abe Susanto, ya saya nggak tahu. Di bidang lukisan, ya saya nggak tahu, saya nggak bisa. Tapi kalau di bidang di mana saya mempunyai intelligence di situ, mempunyai kecerdasan di situ, mempunyai pengalaman praktis di situ, mempunyai passion di situ, itu dengan mudah lalu saya mengetahui apakah ini sebenarnya workable atau tidak. Ini untuk Pak Abe nih, ditanya Pak. Bapak sudah di jurusan dari strategic thinking ke seni perhiasan,
Oke. Awalnya tuh perhiasan dulu yang saya tahu, baru strategic thinking gitu kan? Gimana nih Pak Abe? Sebenarnya yang harus diperhatikan oleh kita semua adalah kreatif proses itu dikatakan selalu nomor satu sebenarnya bukan suatu metodologi. Karena kalau kita menganggap proses kreatif itu pendekatannya adalah metodologis, saya rasa hasilnya akan kurang optimum. Yang selalu saya katakan kalau mengelola teman-teman UMKM atau entrepreneurs muda itu adalah suatu mindset. Jadi suatu pola pandang, pola pikir yang jadi satu. Itu memang harus dipupuk. Tetapi memang untuk memulainya harus ada stimulan. Nah, lalu yang juga kita harus perhatikan, sebenarnya ini, tadi kan saya mengatakan kayaknya ada dua seni gitu ya. Ini kreativitas seni, kreativitas bisnis. Padahal sebetulnya saya menemukan akhirnya ini garisnya sangat abu-abu sekali. Saya itu dahulu banyak mengajar di Lemhanas mengenai strategic thinking. Itu dulu salah satu bidang saya adalah strategic management, lalu mengerucut menjadi strategic thinking. Sekarang kita mulai berganti menjadi analytical thinking atau menjadi seperti creative thinking. Ini yang sekarang polanya semua menuju ke sana. Yeah. Saya memang barangkali agak terbantu bahwa saya kebetulan kan agak senang dengan dunia seni juga. Di samping seni perhiasan, saya senang menulis puisi. Jadi saya senang dengan kata-kata, sehingga barangkali bisa otak kanan, otak kirinya mulai digunakan, itu kurang lebihnya. Tetapi bahwa terjadi pergeseran ke sana kemari dalam dunia kreativitas saya, di dalam berproses kreativitas saya, ya tepat sendiri. Sebenarnya saya malah rada ngacak ya, karena bisa bidangnya mulai dari perhiasan, kemudian ke dunia manajemen, dan mungkin bisa larinya juga ke beberapa bidang yang lain juga, bisa ke arah apakah itu pendekatan sosial, bisa ke arah pendekatan yang lebih berbau budaya, itu juga bisa sebenarnya. Memang ya, itu saya mengatakan mea culpa, itu kesalahan saya. Tapi kan tadi Pak Adi juga sudah mengatakan bahwa pada intinya kan kita mengatakan nihil sub sole novum gitu kan katanya. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Rupanya dari zaman dulu pendekatan semacam ini sudah dikenal orang. Tinggal tipenya kita termasuk tipe yang linear atau yang ada siksak gitu kan. Terima kasih Pak Abe. Jadi saya sangat sependapat. Secara simpel saja kita mencari stimulans, gitu kan, untuk membangkitkan creative awareness kita. Ini ada yang mau bertanya, Pak. Udah nulis sih sebenarnya, tapi mendingan saya izinkan untuk ini ya. Gimana, Bu? Saya lihat tadi Bapak ada 9 profile skill yang 9 kotak gitu ya. Kecerdasan. Nah, aku kan di bisnisnya kan kita B2B tuh, Pak. Baik. Nah B2B itu kebanyakan pengalaman saya itu yang harus kuat adalah personal selling, ya. Betul. Jadinya kalau saya baca sekarang, kalau orang mau sales B2B itu dia harus punya satu minimum logika matematik yang kuat, ya. Betul. Terus tambahin teknik, kalau kebetulan itu bisnisnya teknik. Ketiga, interpersonal di dalam maupun untuk buat luar, sama berpikir 3 dimensi. Nah, itu apa tuh Pak? Kalau berpikir 3 dimensi? Berpikir 3 dimensi itu spasial. Contohnya? Ya, spasial. Spasial itu artinya gini ya. Misalnya kalau pelajaran orang sekolah dulu itu stereo gitu loh. Kalau orang sekolah dulu stereo. Ya, jadi bisa melihat 3 dimensi. Misalnya gini saja ya. Saya itu 3 dimensinya kurang bagus. Jadi umpamanya saya tahu letak kantornya ibu datangnya dari ujung jalan yang satu, ya. Itu kalau ada jalan tembus di tengah, saya sudah lost apa belok ke kiri atau ke kanan untuk mencapai kantornya ibu gitu loh. Nah, kalau orang yang mempunyai
spatial intelligence yang tinggi, itu cepat ingat dan dia tahu mana utara, mana selatan. Saya itu kalau bilang utara itu nunjuknya bisa selatan loh Bu, karena tidak mempunyai itu pemahaman kecerdasan spasial Bu. Saya hanya menyampaikan pesan ringkasan saya tadi sudah saya sampaikan toh, bahwa yang paling penting sebenarnya mengetahui kecerdasan kita itu di mana, ya. Disitulah area di mana kita bisa berkreasi. Oke. Lalu menemukan di saat-saat mana kita bisa paling kreatif, bisa menemukan banyak ide. Tentu saja itu sangat dipengaruhi apakah kita orang introvert atau ekstrovert, tapi itu nggak penting. Yang penting adalah apakah kita bisa mendapatkan ide dalam kesendirian atau ketika bersama-sama dengan orang lain, begitu. Ya, itu yang penting. Dan berikutnya adalah ya apa yang saya berikan tadi adalah stimulans untuk membuat kita meningkat creativity awareness-nya gitu loh. Saya rasa ini suatu hal yang bagus, bisa disebarluaskan, dan saya cuman kalau mau memberikan tambahan kecil saja, kreativitas itu kalau mau bagus harus berkaitan dengan situasi yang ada sekarang dan arahnya selalu harus memberi solusi gitu intinya. Arahnya memberi solusi. Betul. Iya. Solusi. Oleh karena itu paling cocok. Kalau kepepet akhirnya muncul kreativitas, dapat juga disebut kreativitas ya Pak Abe ya? Oh iya, kreativitas kepepet itu Pak. Iya.